Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A, video yang gue buat untuk ngebahas klub-klub Serie A, tapi yang klub-klub besar aja. Sebelumnya gue cuman ngebikin video tentang Inter, ngebahas tentang Inter. Gue namakan videonya Cerewetin Inter. Prediksi gue di pertandingan di video sebelumnya untuk pertengahan pekan ini Milan akan memperlebar jarak karena menang lawan Genoa, sementara Inter, Napoli kemungkinan seri atau Inter yang tersandung. Kemudian di Juve Atlanta, gue sih merasa tadinya Juve yang menang, tapi intinya Milan bisa memperlebar jarak setidaknya sama Inter. Tapi ternyata Milan justru seri. Apakah ini artinya Milan sedang kehabisan bensin? Seri di 2 pertandingan terakhir. Tapi untungnya pertandingan musim ini, tahun ini tinggal 2 pertandingan lagi, habis itu break Christmas. Lumayan Milan untuk refreshing dan isi tenaga. Milan kemarin gua tonton pertandingannya, gua lihat Calabria bagus ya. Gua suka deh Calabria. Waktu derby kemarin Calabria juga mainnya bagus dibandingin Theo Hernandez. Theo Hernandez nyerangnya bagus, tapi Calabria lebih komplit, bertahannya solid, nyerangnya. Gue ngeliat Calabria itu persis Darmian, persis banget. Lincah-lincahnya, jadi gue rasa sisi kanannya timnas Italia lagi aman nih. Ada Darmian, ada Calabria, full back kanan ya maksudnya. Golnya Calabria dari luar kotak penalti, spekulasi ke tiang jauh. Itu nggak semua fullback punya insting kayak gitu. Theo Hernandez kalau ada posisi kayak gitu, gue yakin dia juga nggak shooting, gue yakin dia lebih suka menusuk. Kemudian Milan kelebihannya musim ini menurut gue lebih ke mentalitas. Milan berapa kali coba mengejar ketertinggalan atau mencetak gol menit terakhir, sering banget. Jadi itu kan soal mental ya. Karena kalau pemain Milan, jujur aja pemain Milan kayak kemarin yang ngegolin siapa sih abis salah Calabria tuh? Koulibaly, Lukaku, siapa namanya? Itu kan nggak terkenal ya. Hoge juga gara-gara kemarin Milan dia main bagus di Piala Intertoto kan, terus dibeli. Jadi pemain Milan jujur aja ya gitu-gitu doang, nggak semuanya bagus. Kalaupun yang bagus aja Ibrahimovic, usianya udah 60, udah BPJS aja udah nggak tercover. Jadi memang Pioli bagus di ningkatin mentalitas. Tapi gue nggak setuju Pioli jadi best coach 2020 sih. Conte walaupun dimaki-maki pemain Inter. Oh ya, gue jadi ingat, terima kasih untuk ada salah satu teman ada yang komentar gue ngomongnya terlalu kasar, ngatain si Conte pakai wig botak. Ya kalau teman-teman lihat di Twitter juga anak-anak Inter, fans Interistik kalau lagi sebel sama Conte gitu maki-makinya. Tapi terima kasih masukannya. Gue nggak setuju Pioli jadi best coach. Conte walaupun prestasi Inter disebut jelek, ya jelek itu kan sebetulnya lebih karena dia overpriced, gajinya kemahalan. Tapi kalau dari segi statistik torehan angka, tetap 2020 ini Conte dia peringkat 2 Serie A, cuma beda selisih 1 poin. Dia finalis Liga Europa, di semifinal Coppa Italia. Atau setidaknya Gattuso yang kemarin dapat Coppa Italia, Gattuso ya kalau nggak salah. Atau bisa si Sarri juga bisa, bukan si Pioli lah menurut gue. Terus apalagi gue catat nih, soalnya gue lupa abis nonton, inget pas mau ngomong lupa. Oh ya, Milan di pertandingan berikutnya mereka akan melawan Sassuolo, Lazio, Benevento, Juventus. 4 pertandingan berikutnya nih ya, Sassuolo, Lazio, Benevento, Juventus. Yang paling berat cuman Benevento nih, sisanya gampang. Jadi ya menurut gue Milan bakal tetap di peringkat atas karena Sassuolo, Lazio, sama Juventus relatif bisa dikalahin. Pertandingan lainnya di pertengahan pekan ini ada Juve Atlanta. Kalau teman-teman lihat, golnya keren-keren. Chiesa keren, si siapa Atlanta, Fowler. Itu juga bagus dari luar kotak penalti. Kayak lagi gol-gol di luar kotak penalti terus nih pekan ini. Si Chiesa, gue suka loh Chiesa. Sebelum berharap Chiesa ke Inter, Chiesa tuh jadi wingback bisa, jadi penyerang penyerang sayap di formasi 3 penyerang juga bisa kan ya di Fiorentina. Pernah jadi
winger kanan, winger kiri, jadi wingback kanan, wingback kiri, bahkan jadi penyerang tunggal juga dia pernah. Jadi bagus si Chiesa ini. Tapi pas penaltinya Ronaldo ya itu ya kayak lagi-lagi yang bikin orang-orang termasuk gua dan mungkin banyak orang lain juga sebel banget. Chiesa tuh gitu, tukang diving. Jadi pas banget emang main untuk Juventus. Tapi Ronaldo gagal, kipernya Atalanta bagus, lagi main bagus. Kemudian ada ini teman-teman, kamera gue kenapa sih nih? Jadi gue setting yang auto kan, kalau yang manual gue nggak tahu tuh burem, gue nggak bisa ini. Jadi gue emang ya DSLR tapi gue nggak bisa gunain ya. Apalagi nih, ada Sassuolo Fiorentina. Sassuolo di awal musim awal bagus, lama-lama sekarang udah mulai kelihatan kacrutnya, seri terus. Udah mulai ambiar. Kemarin lawan Fiorentina seri, padahal Fiorentina juga lagi jelek kan. Pemain Fiorentina tuh bagus banget. Ada Amrabat yang tadinya di Fiorentina juga bagus, ada Biraghi, ada Bonaventura, ada Borja Valero, ada Ribery. Jadi harusnya kalau punya pelatih yang tepat mereka pasti bagus banget. Harusnya Spalletti itu. Lawan Sassuolo mereka seri, dan Sassuolo akan melawan Milan. Semoga Sassuolo bisa balik ke performa awalnya. Kemudian Lazio lawan Benevento, derby Inzaghi, seri 1-1. Benevento juga salah satu tim yang akan dilawan Milan dalam waktu dekat, paling sulit. Lazio ini golnya ini SMS crossing ke Immobile. Sergei Milinkovic-Savic dan Luis Alberto menurut gue adalah duo midfielder terbaik Serie A dalam beberapa tahun terakhir. Mereka konsisten dan gak pindah, maksudnya mereka tuh bisa dibeli tim besar loh. Mainnya mereka bagus, tapi mereka loyal. Atau mungkin Lotito juga sih, kalau jual pemain kan gila-gilaan dia. Coba dibandingin Inter, gak punya loh duo yang konsisten dan vital, paten, main bersama terus dan jadi andalan. Palingan enggak kan ganti-ganti terus gitu. Sementara kalau di Lazio, Luis Alberto sama si SMS ini selalu ada. Terus apalagi ya, Lazio di musim ini lagi jelek-jeleknya, padahal di musim sebelumnya bagus. Musim kemarin emang udah kelihatan menurun dan sekarang lebih turun lagi. Menurut gue lebih karena komposisi pemain itu aja ya. Dia kan pelit banget si Lotito tuh untuk beli pemain. Kemudian apalagi nih? Oh ya, ketika video ini dibuat Roma lagi mau tanding nih ntar dini hari nanti. Jadi gue belum tahu. Kalau Roma sampai menang, dia akan poinnya sama-sama kayak Juventus di peringkat 3, 24 kalau nggak salah. Gue lupa berapa ya? Gue lupa. Cuma beda 4 poin pokoknya dari Milan. Itu artinya persaingan Serie A ketat banget. Peringkat satunya kan Milan 28, Inter 27. Tiganya itu Juve 24, beda 4 poin. Nah kalau Roma menang, dia poinnya sama kayak Romanya Fonseca nih, bagus banget pemainnya, padahal relatif menurun. Kolarov nggak ada. Kolarov juga jelek sih, tapi ya intinya Fonseca bagus kok dengan komposisi pemain yang ada. Terus fakta menarik di pekan ini adalah Milan menjadi tim yang paling banyak penalti, 8 kalau nggak salah. Terus Juve 4, Inter cuma 1. Ya gitulah. Pertandingan selanjutnya Milan akan Sassuolo. Gue berharap Berardi nunjukin bahwa dia emang pencinta Inter. Berardi itu sering banget di sosial media nunjukin bahwa dia pencinta Interisti. Kemarin semalam Destro dan nunjukin dia memang jebolan Inter Primavera yang bagus, ngegolin 2 lawan Milan. Satunya sundulan keren banget, satunya terima rebound. Tapi intinya Destro aja bisa, Berardi apalagi. Berardi Caputo seharusnya bisa bombardir Milan. Kemudian Juve ketemu Parma. Fakta menarik, Parma lawan Milan maupun lawan Inter berakhirnya 2-2. Dan Parma selalu unggul 2-0. Jadi Parma ini bukan kaleng-kaleng nih, semoga Juve kesandung. Kemudian Lazio ketemu Napoli, Roma ketemu Atalanta. Big match semua, cuma Inter doang yang ketemu Spezia. Semoga si Conte, pelatih terbaik sepanjang masa ini nggak buang-buang peluang,
nggak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyalip Milan di akhir pekan ini. Apalagi gue rasa cukup untuk teman-teman Juventini, Laziale, Milanisti, Romanisti. Gue harap bisa berkomentar. Gue pengen banget diskusi, bisa di kolom komentar YouTube atau di Twitter. Gue aktif banget bercerewet ria di @cekinggita. Sampai di sini dulu cerewetin seri A. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, bye bye.